Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 1. Setelah pulang dari menunaikan sholat Isya berjamaah di masjid, Parlan tampak mengunci pintu ruangan depan, kemudian memasuki kamar tidur, lalu duduk bersila di tengah kamar tidur yang tidak begitu lebar. Ia duduk bersila bagaikan arca, seolah-olah nyamuk yang menggigit tubuhnya tidak terasa lagi, karena ia amat asik dengan keadaan dirinya itu. Parlan tampak fokus sekali. Hal ini sudah dilakukan Parlan sejak ia masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Pada awal-awalnya, Parlan dibimbing langsung oleh sang ayah. Karena ayah Parlan adalah seorang tabib ahli tenaga dalam yang ia pergunakan untuk pengobatan. Karena itulah ia membimbing Parlan sejak dini. Parlan sukses mengikuti petunjuk-petunjuk sang ayah. Maklum, ia seorang pemuda yang cerdas. Ia juga seorang juara umum pada sekolahnya. Kini ia tinggal seorang diri di rumah ini. Ayahnya sudah 6 bulan meninggal dunia, sementara ibunya 5 tahun yang lalu telah kembali ke rahmatullah mendahului sang ayah. Semasa hidupnya, ayah Parlan mempunyai banyak pasien karena ia terkenal sebagai tabib yang selalu berhasil menyembuhkan penyakit-penyakit pasien yang datang kepadanya. Ayah Parlan seorang tabib ahli tenaga dalam dan juga ahli dengan ramuan-ramuan herbal. Cerita sang ayah, dulu semasa ia remaja, ia adalah murid salah satu padepokan di Pulau Jawa. Katanya ia mempelajari bela diri dan ilmu pengobatan, sehingga setelah sang ayah menikah dengan ibunya, mereka membuka pengobatan tradisional berbasis herbal di kampung Sukajadi, tempat Parlan tinggal sekarang ini. Menurut cerita sang ayah pula, praktek pengobatannya berkembang dengan pesat. Banyak pasien-pasien dari kota yang datang untuk minta pertolongan. Dengan demikian, pundi-pundi keuangan mereka pun mengalir dengan lancar, sehingga mereka dapat membeli beberapa bidang kebun dan membangun sebuah rumah yang sekarang ditempati Parlan. Sejak sang istri meninggal, nampak ayah Parlan sangat dekat dengan Parlan. Untuk menghilangkan rasa sepinya di sela-sela mengobati para pasien yang datang, sang ayah membimbing putra satu-satunya itu mempelajari ilmu tenaga dalam dan ilmu bela diri, sekalian menurunkan resep-resep dan pengobatan herbal yang ia kuasai, hingga semua ilmu kepandaian sang ayah sudah hampir dapat dikuasai oleh Parlan dengan sempurna. Karena itu, sang ayah nampak bangga kepada putranya. Hingga sekarang pun setelah 2 tahun yang lalu, sang ayah mulai sakit-sakitan. Parlan rutin setiap malam memperdalam ilmu tenaga dalamnya dan melatih serta memperlancar cara pengobatan, terutama menyambung tulang yang patah, karena itu merupakan salah satu keunggulan sang ayah. Sejak mulai sakit-sakitan,
mendiang ayah Parlan tidak begitu ramai lagi dikunjungi oleh para pasien. Di samping fisiknya yang semakin hari semakin lemah, juga karena sering ia menolak pasien yang datang. Ia sangat tergoncang atas kematian istri yang sangat ia cintai, yaitu Ibu Parlan. Satu persatu harta mereka yang selama ini dikumpulkan mulai terjual. Dan akhirnya kemarin 6 bulan yang lalu, ayah Parlan pun menghembuskan napas terakhir. Sekarang remaja tanggung ini tinggal di rumah ini sebatang kara. Namun karena Parlan telah mendapatkan bimbingan dan juga gemblengan khusus dari sang ayah, baik ilmu bela diri, ilmu pengobatan, maupun pengolahan tenaga dalam yang boleh dibilang sudah termasuk golongan tingkat tinggi, maka Parlan tidak begitu canggung menghadapi kenyataan bahwa ia sekarang tinggal sendiri. Ia tampak tenang, tidak ada sedikit pun bias-bias kesedihan tergurat di wajahnya. Setiap hari ia berangkat ke sekolah. Di sore hari terkadang ia bekerja. Kadang ada para tetangga-tetangga yang minta pertolongannya untuk mencarikan rumput sebagai bahan pakan ternak-ternak mereka. Ada juga yang minta pertolongan Parlan untuk membersihkan halaman rumah mereka. Terkadang Parlan juga ikut membantu para tetangga yang mendapat borongan membangun rumah sebagai kuli. Karena itulah satu-satunya sumber penghasilan Parlan. Sementara harta-harta mereka sudah tidak ada lagi yang tersisa selain sebuah rumah yang sekarang ia tempati. Rumah Parlan itu cukup besar, tanahnya pun cukup luas, yaitu 2 hektar. Di belakangnya ditanami pohon-pohon sawit yang bersusun rapi. Namun sawit-sawit itu sampai saat ini belum menghasilkan buah karena baru berumur lebih kurang 3 tahun. Parlan tersentak dari silanya ketika di masjid terdengar suara azan subuh berkumandang. Ia nampak bergegas menuju sumur yang terletak di bagian belakang, lalu berangkat ke masjid. Tak lama kemudian setelah menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, Parlan sudah nampak berlompat-lompatan di belakang rumah. Entah apa yang ia lakukan, tapi nampaknya ia sedang melatih ilmu bela diri yang kemarin sempat diajarkan oleh mendiang ayah. Gerakan-gerakannya nampak ringan, teratur, dan enak dipandang mata. Ia mengenakan selembar training warna hitam yang tidak begitu panjang. Tampak tubuhnya bermandikan keringat. Tidak ada seorang pun penduduk desa Sukajadi yang tahu bahwa Parlan telah mendapat bimbingan ilmu pengobatan dan sedikit ilmu bela diri dari mendiang ayahnya. Tidak terkecuali Ranti, teman akrab Parlan di sekolah. Begitu hebatnya Parlan menutupi dirinya. Sampai-sampai Ranti, teman sebangkunya dan merupakan teman akrabnya dari ingusan dulu, sampai sekarang tidak sedikit pun tahu, bahkan curiga pun tidak. Bahkan Ranti pun sering berkunjung ke rumah Parlan ketika Parlan tidak ada kesibukan. Seperti sore ini sepulang sekolah,
Ranti dan Parlan tampak duduk di serambi belakang rumah Parlan. Lan, masak apa? Anu, cuma rebus telur teh. Hehe. Nih Lan, aku bawakan rendang. Kebetulan kemarin bapak motong kambing, ibu masak rendang. Tapi jangan terlalu banyak dimakan Lan, nanti tensian. Ranti membuka sebuah bungkusan, tampak sebuah rantangan berisi rendang, diletakkannya di atas meja di hadapan Parlan. Termasuk di sampingnya sebuah rantang pula yang berisi nasi putih yang sangat harum yang masih mengepul asapnya. Wah, enak ini Ti. Ini namanya perbaikan gizi nih Ti. Parlan ada-ada aja. Ya, selama ini yang masuk cuma telur, singkong, daun singkong. Untung batang singkong gak pernah masuk Ti. Parlan tampak senyum-senyum kecil sambil mencicipi serbuk rendang yang telah terbuka di hadapannya. Ranti cuma senyum-senyum sambil mengambilkan segelas air minum yang ceretnya tidak terlalu jauh dari tempat mereka duduk. Ia menyodorkan kepada Parlan sambil berucap, "Nah ini, tapi jangan lupa cuci dulu tanganmu tuh, jorok." Ranti juga nampak menyodorkan sebuah mangkok yang berisi air kepada Parlan. Parlan tampak senang sekali melihat Ranti yang begitu perhatian kepadanya. Tapi sungguh pun demikian, karena orang tua Ranti merupakan salah seorang penduduk kampung Sukajadi ini yang boleh dibilang termasuk orang yang berada. Ketika Ranti memberikan uang kepada Parlan, sekalipun Parlan tidak pernah mau menerima. Katanya ia seorang laki-laki malu menerima pemberian uang. Tapi kalau makanan, jajanan, dan oleh-oleh lainnya tidak pernah Parlan menolak. Mereka akrab sekali, baik di rumah maupun di sekolah. Karena jarak antara rumah Parlan dan Ranti tidak terlalu jauh, hanya dipisahkan oleh dua buah rumah yang mengantarai kedua rumah mereka. Wah, kalau bisa makan tiap hari seperti ini enak ya Ti. Tiap hari begini bosan tahu. Masa iya? Mulut kita ini perlu perubahan Lan. Kalau itu aja bisa-bisa masuk pun gak mau Lan. Tapi aku gak suka Ti melihat mulutmu berubah. Parlan tampak senyum-senyum. Aku bilang apa Lan? Yang masuk bukan mulutku yang berubah. Nah, syukur deh sempat mulutmu berubah. Tentu hehehe. Parlan tersenyum malu-malu. Bersambung.